Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Kita akan memulai ibadah Minggu Persekutuan Teruna. Walaupun secara online, tapi adik-adik sudah siapkan hati dan diri adik-adik untuk kita akan memulai ibadah. Sebelumnya kita bersaat teduh dulu ya adik-adik ya. Adik-adik Teruna, mari kita saat teduh. Nah adik-adik, kita akan memulai ibadah kita. Kita buka dari Kidung Jemaat nomor 18. Kidung Jemaat nomor 18. Kita nyanyi ayat yang pertama saja ya. Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Nah sekarang adik-adik, kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam sorga, terima kasih ya Tuhan di pagi yang indah dan cerah ini ya Tuhan. Tuhan boleh hadirkan kami untuk mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Walaupun kami mau beribadah secara online, tapi kami yakin dan percaya Tuhan mau hadirkan Roh Kudus dalam ibadah kami. Tuhan juga mau siapkan diri kami, mau siapkan hati kami untuk kami mengikuti IMPT ini ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami dalam sorga, IMPT online ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Rekan-rekan Teruna, sebentar kita akan mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi dulu dari Kidung Jemaat nomor 355. 355, kita nyanyi ayat yang pertama saja ya rekan-rekan Teruna ya. Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera, ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Nah, tapi sebelumnya adik-adik buka dulu dari 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 11. 2 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 11. Nah, adik-adik Teruna, biarkan Alkitabnya tetap terbuka. Mari kita berdoa. Kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami akan mendengar dan membaca firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan sertai kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, sehingga firman yang kami baca boleh kami mengerti, dan firman yang kami dengar dapat menjadi contoh bagi kehidupan kami sebagai anak-anak Teruna ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, doa ini kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan baca ya sama-sama ya dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11. Pelayan-pelayan perjanjian yang baru. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami, atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan Roh dari Allah yang hidup. Bukan dari loh batu, melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Demikianlah besarnya
keyakinan kami kepada Allah oleh Kristus. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Tidak kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Ialah yang membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum-hukum tertulis tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan tetapi roh yang menghidupkan. Pelayanan yang memimpin kepada kematian terukir dengan huruf pada lolo batu. Namun demikian kemuliaan Allah menyertai waktu ia diberikan, sebab sekalipun pudar juga cahaya muka Musa begitu cemerlang, sehingga mata orang-orang Israel tidak tahan menatapnya. Jika pelayanan itu datang dengan kemuliaan yang demikian, betapa lebih besarnya dari kemuliaan yang menyertai pelayanan roh. Sebab jika pelayanan yang memimpin kepada penghukuman itu mulia, tetapi lebih mulianya lagi pelayanan yang memimpin kepada pembenaran. Sebenarnya apa yang dahulu dianggap mulia, jika dibandingkan dengan kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu ini, sama sekali tidak mempunyai arti. Sebab jika yang pudar itu disertai dengan kemuliaan, betapa lebihnya lagi yang tidak pudar disertai kemuliaan. Berbahagialah orang yang membaca, mendengar, serta melakukan firman Tuhan. Haleluya. 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 Rekan-rekan teruna, tadi kita sudah baca dari 2 Korintus 3 ayat 1 sampai 11. 2 Korintus 3 ayat 1-11 ini kita berbicara bagaimana Paulus berpelayanan. Adik-adik tahu kan siapa Paulus? Atau Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus itu dia itu adalah orang yang tadinya dia itu bukan orang Kristen. Dia itu amat sangat membenci orang Kristen. Makanya dia sampai membunuh-bunuh orang Kristen. Tetapi Tuhan yakin dan percaya bahwa Rasul Paulus itu mampu menjadi pelayan Tuhan. Makanya Tuhan memanggil Paulus untuk melayani Tuhan. Walaupun kita boleh tahu latar belakang Paulus itu bahwa dia itu pembenci orang Kristen, dia itu pembunuh orang-orang Kristen. Tapi adik-adik disitulah kita boleh lihat bagaimana Tuhan bekerja, Tuhan mampu untuk memanggil Paulus untuk melayani. Paulus itu dia juga melayani di kota Filipi dan Korintus. Nah, adik-adik bisa lihat, kota Korintus itu adalah kota yang sangat besar. Itu dia adalah kota pelabuhan atau kota di mana biasanya banyak terjadi transaksi perdagangan atau apapun. Nah, kota Korintus ini kita boleh lihat bagaimana Rasul Paulus mampu melayani di kota Korintus itu sehingga banyak orang Korintus itu yang menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, bagaimana tekunnya Rasul Paulus dan mampunya Rasul Paulus mengerjakan tugas dan tanggung jawab pelayanannya, walaupun dia tahu bahwa jemaat kota Korintus itu bukan sebuah kota yang mudah untuk dia layani. Tapi dia percaya bahwa ketika dia berjalan bersama-sama Tuhan, dia mampu melakukan pekerjaan pelayanan itu. Dan ingat adik-adik, Rasul Paulus ketika melakukan pelayanannya, dia melakukan dengan penuh kerendahan hati. Dia tidak mengharapkan hormat, pujian, atau apapun. Tapi dia yakin dan percaya, Rasul Paulus mengerjakan itu bahwa dia mengerjakan pelayanan ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Bukan untuk kemuliaan namanya. Bukan untuk kesombongannya. Bukan supaya, wah saya mau dihormati, saya mau dipuji karena pelayanannya. Tapi adik-adik lihat, Rasul Paulus mengerjakan tugas dan tanggung jawab pelayanannya itu, dia tidak mengharapkan apapun. Dia mau orang-orang yang dia layani itu bertumbuh. Orang-orang yang dia layani itu boleh lebih percaya kepada Tuhan. Ya kan? Nah, di sini Rasul Paulus bilang bahwa saya mau melayani ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya melakukan ini dengan segala penuh kerendahan hati. Saya melayani Tuhan ini penuh dengan ketulusan. Saya tidak mengharapkan hormat, pujian atau dari siapapun. Tetapi yang saya mau adalah ketika saya melayani, jemaat itu akan semakin bertumbuh imannya. Itu yang diharapkan oleh
Rasul Paulus ketika dia melayani di jemaat Korintus. Adik-adik juga bisa lihat, Rasul Paulus itu kan pernah di penjara karena dia melayani. Tapi dia lihat, walaupun di tengah-tengah walaupun dia di penjara, tapi dia mampu menguatkan iman dari orang-orang yang dia layani. Walaupun adik-adik tahu kan, kalau di penjara itu bagaimana kan? Wah, nggak memiliki kebebasan. Tapi Paulus mampu berdoa dan menguatkan iman-iman yang dia layani. Iman-iman jemaat yang dia layani. Supaya jemaat yang dia layani itu bertumbuh selalu dengan imannya. Nah, adik-adik, itulah ketulusan hati dan kerendahan hati Rasul Paulus ketika dia melayani. Nah, begitu juga dengan adik-adik. Ya kan? Ingat, kehidupan sehari-hari adik-adik itu adalah pelayanan adik-adik kepada Tuhan. Wah, jangan dikira kita tiap hari itu kita nggak pelayanan. Kita pelayanan adik-adik. Melalui sikap hidup adik-adik, tutur kata adik-adik. Itu adalah pelayanan adik-adik kepada Tuhan. Nah, makanya dibilangkan Rasul Paulus bilang, saya mau melayani Tuhan penuh dengan ketulusan hati. Karena itu Tuhan juga mau kita melayani Tuhan dengan ketulusan hati kita. Melalui apa? Melalui tingkah laku dan kehidupan kita. Tutur kata kita sehari-hari. Bagaimana kita mampu menjadi terang, bagaimana kita mampu menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan orang lain. Wah, susah nggak Kak? Gak susah, asal kita minta apa? Kita minta penyertaan dari Tuhan. Nah, Rasul Paulus juga dia nggak gampang melakukan itu. Tapi karena dia minta penyertaan dari Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan akan menyertai dia dalam tugas dan tanggung jawab pelayanannya. Begitu juga dengan adik-adik. Adik-adik harus minta dari Tuhan bahwa Tuhan ajarkan saya, mampukan saya untuk selalu menjadi pelayanmu di tengah-tengah kehidupan teman-teman saya. Tuhan mampukan saya untuk menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan teman-teman saya, keluarga saya. Nah, adik-adik teruna atau rekan-rekan teruna, Tuhan mau kita melakukan tugas kita dan tanggung jawab kita itu penuh dengan ketulusan dan kerendahan hati. Bukan karena paksaan. Contohnya gini, ikut IMPT online. Ayo, siapa yang masih ikut IMPT online masih disuruh-suruh atau perlu diingatkan lagi sama mama papanya. Nah, tapi kalau kita melakukan dengan ketulusan dan kerendahan hati, tidak perlu kita diingatkan mamanya, tidak perlu kita diingatkan oleh papanya. Tapi kita menang benar. Oh ya, jam kita biasa IMPT di gereja itu jam berapa sih? 7:30. Oh, berarti kita harus laksanakan 7:30. 7:30 itu atau sebelum 15 menit sebelum 7:30 kita sudah duduk yang manis, kita sudah duduk tenang, kita sudah siapkan hati kita sudah siapkan Alkitab untuk kita mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna. Walaupun secara online. Ya kan adik-adik? Nah, itu yang pertama. Yang kedua adik-adik, pelayanan di tengah kehidupan adik-adik. Ingat loh adik-adik, adik-adik ini di tengah-tengah kehidupan adik-adik, ketika adik-adik melakukan pelayanan adik-adik, disitulah adik-adik mencontohkan bagaimana sih kehidupan orang Kristen yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ya kan? Apalagi pada saat pandemi seperti ini, ya kan? Wah, adik-adik bisa lihat. Pada zaman adik-adik sekolah saja online atau pelajaran jarak jauh atau PJJ namanya, ya kan? Nah, bagaimana Tuhan mengharapkan adik-adik untuk walaupun kita PJJ atau pelajaran jarak jauh, tapi kita mengikutinya dengan tertib, kita mengikutinya sesuai dengan jadwal yang ada. Kita tidak lalai dalam mengikuti pelajaran jarak jauh itu. Nah, di sini juga dibilang Rasul Paulus mau atau Tuhan juga mau adik-adik dalam melakukan pelayanan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya kan? Wah. Kalau hidup sesuai dengan firman Tuhan itu seperti apa sih? Ya sebenarnya gampang. Jangan ngelawan orang tua, jangan bohong sama mama papanya. Ya kan? Bilang sama mama papanya mau ke sini, totohnya dia nggak tahu pergi kemana, ya kan? Atau juga begini, suka ngomongin teman, suka ngebully teman. Nah, itu pun hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu pun bukan contoh pelayan Tuhan yang baik.
Ya kan? Kayak tadi Kak Priri bilang, kita jadi pelayan Tuhan itu nggak perlu kita jadi majelis, pendeta, atau kakak layan PT atau kakak layan PA. Kehidupan adik-adik itulah pelayanan adik-adik kepada Tuhan. Karena itu adik-adik, kita harus melakukan pelayanan kita kepada Tuhan penuh dengan ketulusan hati, kerendahan hati, minta kekuatan dari Tuhan. Ya kan? Nah, karena itu adik-adik, di tengah-tengah kehidupan adik-adik, adik-adik harus menjadi pelayan Tuhan. Melalui apa? Sikap dan tingkah laku hidup adik-adik. Ingat, dimanapun adik-adik berada, adik-adik harus mampu menjadi berkat. Amin. Adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 376. Kita buka Kidung Jemaat 376. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Karena Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Adik-adik, kita akan masuk ke dalam doa syafaatnya. Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam sorga, terima kasih ya Tuhan. Tadi kami sudah mendengar firman-Mu yang berbicara tentang pelayanan Paulus. Kiranya dalam firman-Mu ini ya Tuhan, Kau mengajarkan kami untuk selalu melakukan kehidupan kami sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Karena perilaku kehidupan kami sehari-hari dan tutur kata kami itu adalah pelayanan kami kepada Engkau ya Tuhan. Dan juga ajarkan kami untuk selalu melakukan pelayanan-Mu ini ya Tuhan dengan tulus hati dan penuh dengan kerendahan hati ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam sorga, pada saat ini kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami. Tuhan tahu apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan dan pergumulan bangsa dan negara kami. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan mau berada di tengah-tengah kehidupan kami ini ya Tuhan, kehidupan bangsa dan negara kami ini, sehingga bangsa dan negara kami ini bisa melewati segala masalah dan pergumulan yang sedang dihadapi oleh bangsa dan negara kami. Tuhan juga boleh sertai para pemimpin-pemimpin bangsa negara kami, baik yang tertinggi hingga yang terendah ya Tuhan. Ajarkan mereka untuk bekerja sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Ajarkan mereka untuk apapun yang mereka kerjakan untuk kemuliaan nama-Mu dan kepentingan bangsa dan negara ini ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam sorga, kami juga mau berdoa buat gereja-gereja yang ada di muka bumi, khususnya gereja kami GPIB Harapan Indah. Tuhan boleh sertai kami selalu ya Tuhan dalam pelayanan kami, dalam pelayanan GPIB Harapan Indah ini ya Tuhan, sehingga pelayanan yang kami lakukan ini penuh dengan ketulusan dan kerendahan hati ya Tuhan. Sehingga setiap jemaat GPIB Harapan Indah ini boleh merasakan damai sejahtera dan sukacita daripada Engkau ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, Tuhan juga boleh berkati Pak John, Ibu Rosa, Ibu Debbie, Pendeta Vega ya Tuhan, di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab mereka dalam pelayanan mereka. Tuhan juga boleh sertai presbiter, pengurus-pengurus pelkat, komisi-komisi ya Tuhan. Biarlah apapun yang mereka kerjakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Ajarkan mereka untuk bekerja sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Sehingga apapun yang mereka lakukan hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam sorga, kami juga mau berdoa buat janda, duda, anak yatim piatu, orang yang sedang bersedih hatinya, orang yang sedang berduka. Seperti janji Engkau ya Tuhan, Engkau akan selalu menjadi penghibur yang setia bagi mereka. Engkau akan menjadi sumber kekuatan bagi kehidupan mereka ya Tuhan. Sehingga mereka tahu bahwa di tengah-tengah kesendirian mereka, di tengah-tengah kesedihan mereka, Tuhan selalu ada bersama-sama mereka. Tuhan selalu siap untuk merangkul mereka. Tuhan selalu siap untuk menghibur mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, kami juga berdoa buat orang sakit baik di rumah maupun di rumah sakit. Tuhan boleh sertai mereka ya Tuhan, makanan, minuman, serta obat-obatan yang mereka makan dan minum.
sehingga mereka boleh memperoleh kesembuhan mereka kembali. Dan mereka boleh melakukan segala aktivitas dan tanggung jawab mereka ya Tuhan. Tuhan juga boleh sertai suster dan perawat dan orang-orang sekitarnya sudah boleh merawat mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, kami juga mau berdoa buat adik-adik teruna kami ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, berkati adik-adik teruna kami dalam sekolah mereka, dalam studi mereka. Walaupun mereka hanya belajar mengikuti pelajaran jarak jauh ya Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan mau selalu ada di tengah-tengah kehidupan mereka dalam pelajaran jarak jauh mereka ya Tuhan. Tuhan juga mau sertai kehidupan adik-adik layan teruna kami ya Tuhan, sehingga adik-adik layan teruna kami boleh selalu menjadi anak-anak yang taat dan takut akan Tuhan. Anak-anak yang selalu mengasihi sesama mereka, mengasihi kedua orang tua mereka, terlebih mengasihi Engkau ya Tuhan. Ajarkan anak-anak teruna kami untuk selalu menjadi pelayan-Mu ya Tuhan di tengah-tengah kehidupan mereka, dimanapun mereka berada, sehingga mereka boleh menjadi berkat bagi kehidupan mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam surga, pada saat ini kami juga mau berdoa buat kakak-kakak teruna kami ya Tuhan, dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam keluarga mereka ya Tuhan. Tuhan juga boleh sertai kakak-kakak teruna kami ya Tuhan, sehingga kakak-kakak teruna kami selalu hadir bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam sorga, kami juga mau berdoa buat rencana-rencana dan kegiatan dari Pelkat Persekutuan Teruna. Tuhan boleh berkati kakak-kakak pengurus kami, kakak-kakak pelayan kami ya Tuhan, sehingga kakak pengurus kami dan pelayan kami boleh melakukan tugas-tugas mereka ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami yang dalam sorga, inilah doa kami yang kami alaskan yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Adik-adik, kita akan memberikan persembahan. Kita sambil persembahan dijalankan, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 291 ayat yang pertama sampai yang kedua. Kita nyanyikan dulu ayat yang pertama, persembahan dijalankan, baru kita nyanyi ayat yang kedua. Mari kita menyanyi, mari bersyukur semua. Bersyukur semua atas kebajikan Tuhan, kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Sekarang nyanyi ayat yang kedua ya. Langit bumi ciptaannya mencerminkan kuasanya, kasih perjanjiannya sungguh nyata Adik-adik, kita bangkit berdiri, kita mau berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa.
Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, terima kasih ya Tuhan, tadi kami sudah memberikan sebagian dari berkat-Mu ya Tuhan. Kiranya persembahan yang kami berikan ini boleh menjadi pelayanan kasih-Mu di muka bumi ini ya Tuhan. Tuhan juga boleh berkati tangan-tangan yang akan mengelola persembahan ini ya Tuhan. Ya Tuhan, doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik teruna, ibadah Minggu Persekutuan Teruna kita akan selesai. Adik-adik, nah tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang bagaimana Paulus mampu menjadi pelayan Tuhan. Adik-adik teruna diharapkan mampu menjadi pelayan Tuhan dan adik-adik teruna boleh menjadi berkat dimanapun adik-adik teruna berada. Nah adik-adik diminta masih tetap bangkit berdiri, kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426. Kita harus membawa berita. Membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kita akan berdoa, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam sorga, terima kasih ya Tuhan, tadi kami sudah boleh mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna ya Tuhan. Kiranya Tuhan mau sertai kami selalu ya Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan juga mau jaga kami selama 1 minggu ini ya Tuhan, sehingga minggu depan kami boleh kembali bisa mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan online ya Tuhan. Ya Tuhan, Bapa kami dalam sorga, inilah doa kami yang kami alaskan hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Teduh. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.